Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan kepada konten Karsidi TV. Semoga kita selalu berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Konten hari ini dengan judul Apabila Kebaikanmu Disia-siakan. Bersikap baik dan melakukan kebaikan adalah suatu keharusan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak peduli apakah besar atau kecil, tidak peduli hidup kaya raya atau hidup tidak berpunya, hidup terhormat atau hidup biasa-biasa saja. Semua orang dengan berbagai status apapun mempunyai hak untuk berbuat kebaikan. Tetapi ada kalanya suatu kebaikan harus tertunda dulu. Bukan untuk meniadakan atau menghilangkan kebaikan, melainkan menyusun kembali strategi yang tepat dan lebih benar dalam berbuat kebaikan. Karena ada juga dengan berbuat baik, tetapi mengapa masih menimbulkan rasa sakit dan kecewa? Apa yang salah? Tentunya kamu harus lebih bijaksana dalam menentukan siapa sajakah yang berhak mendapatkan kebaikan. Bukan dengan maksud untuk pilih-pilih, sekedar untuk memastikan niat kebaikan dapat berjalan dan tercapai dengan lebih baik. Berikut 5 alasan mengapa perlu strategi berbuat baik atau berbuat kebaikan. Pertama, kebaikan itu menyentuh hati setiap orang. Keberadaan di lingkungan di mana kita berada sebaiknya membawa kebaikan dan kebahagiaan baik untuk diri sendiri dan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Sebaik-baik tempat tinggal yaitu membuat kamu lebih dekat dengan kebaikan dan ketentraman. Apabila kebaikan kamu belum dapat menyentuh hati orang lain, maka cobalah untuk introspeksi diri. Barangkali dalam diri kamu ada yang terlupa atau lalai untuk berbagi, berbuat kebaikan, berbuat kesolehan dengan yang lain. Apakah selama ini kamu belum ikhlas dalam berbagi kebaikan? Apakah justru kebaikan kamu membuat orang lain iri? Apakah kebaikan kamu membuat orang lain cemburu? Apakah kebaikan kamu yang belum adil? Apakah kebaikan kamu belum ikhlas? Apakah kebaikan kamu belum tulus? Apakah kebaikan kamu yang masih pilih-pilih dan lain-lain sebagainya? Apapun halangan dan rintangan dalam berbuat kebaikan tentu tidak boleh kamu hentikan untuk berbuat kebaikan. Jalankan terus, tetapi dengan cara-cara yang lebih bijaksana, cerdas, perhitungan, dan matang, supaya niat baik hati benar-benar mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah dengan ilmunya dan luruskan kembali niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kedua, ada yang diam-diam memanfaatkan. Memang benar, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Tetapi bagaimana kalau dimanfaatkan kepada hal-hal yang buruk? Pasti sakitnya sangat menusuk hati, disia-siakan. Padahal kamu sudah berusaha dengan tulus membantunya dan mendukungnya dengan berbagai upaya kamu. Apabila kamu berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini dengan sengaja memanfaat kamu, jagalah jarak dan tidak terlalu mudah menyetujui keinginannya. Membiarkannya untuk memanfaatkan kamu berarti seperti menyiramkan air garam pada luka yang masih menganga. Sakitnya itu pasti di sini. Ya, tentu rugi. Ya, yang rugi kamu sendiri. Kalau hati tidak siap menerima perlakuan ini, bisa timbul rasa dendam yang merugikan kamu. Waspadalah. 3. Kebaikan membawa rasa iri. Suatu nasihat menganjurkan, kalau kamu berhadapan dengan orang lain, misalnya bersedekah, memberi sesuatu untuk tidak diketahui orang, memang ada benarnya. Sangat tepat untuk kamu yang suka berbagi kebaikan.
Menutupi kebaikan tidak hanya menjaga diri dari sifat sombong dan angkuh, juga menjaga diri dari orang-orang yang suka iri hati dan dengki. Mungkin banyak di luar sana orang tidak suka dengan kebaikan yang kamu lakukan. Bahkan mereka dengan berbagai alasan takut disaingi kebaikannya, yang tentunya merusak reputasi pada pendengki dan para pengiri. Lebih baik fokuslah dengan kebaikan kamu sendiri. Itulah ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Lihatlah orang-orang yang baik itu dapat kamu saksikan dari tanggung jawabnya. Janganlah saling mendukung dalam keburukan dan dosa, tetapi saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan kesolehan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor keempat, berbuat baik karena ingin mendapat hadiah atau pujian. Kebaikan tidak harus mendapat balasan. Jika memberi berharap kembali, artinya kamu belum ikhlas atau belum rela. Rasa ikhlas, sesuatu yang mutlak diperlukan sebelum niat baik itu diterapkan dan dilaksanakan. Berharap balasan dari kebaikan yang kamu berikan, sepertinya akan menjadi sia-sia belaka dan mendapatkan kecewa. Luruskan dulu niat dan keikhlasannya. Nomor kelima, apabila kebaikan yang kamu berikan tidak dihargai sama sekali. Dihargai bukan berarti kamu ingin mendapatkan balasan dari kebaikan yang kamu berikan. Rasa dihargai atau menghargai pemberian atau kebaikan orang sebagai wujud apresiasi terima kasih dan untuk memberikan kegembiraan atau menyenangkan hati kepada yang memberikan kebaikan itu. Apabila kamu merasa sudah memberikan kebaikan, tetapi justru membuat kamu sakit hati dan kecewa, mungkin lebih baik berhenti dulu sejenak, atau mungkin alihkan dulu. Fokuskan dulu kebaikan kamu, barangkali di tempat lain, atau niat kamu yang memang belum lurus dan belum ikhlas. Sebaik-baik balasan adalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan strategi berbuat baik dan kebaikan ini membawa kebaikan dan cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga setitik debu ini dapat bermanfaat dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.